Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lia Safira, NIM 20221111031139. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ajaran kausalitas yang berisi tentang 3 teori. Sebelum kita membahas ajaran kausalitas lebih lanjut, mari kita simak contoh kasus berikut. Nah, setelah menyimak contoh kasus berikut, mari kita analisis menggunakan 3 teori dari ajaran kausalitas. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori conditio sine qua non dari von Bury. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat atau sebab harus dipandang dengan setara. Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu atau regressus ad infinitum. Dalam kasus ini, maka majikan yang menyuruh pembantunya membeli sesuatu ke warung agar disambar petir, atau orang yang tidak memasang penangkal petir di sekitar jalan yang dilalui pembantu, atau orang lain yang memberi ide kepada majikan tentang adanya cara untuk membuat orang mati karena tersambar petir tanpa tahu adanya permasalahan antara majikan dan pembantunya pun dapat dianggap sebagai penyebab kematian pembantu tersebut. Beberapa ahli menyatakan teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas. Yang kedua yaitu teori generalisasi dari Traeger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari von Kris, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan normal yang dimaksud adalah apabila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Dalam hal ini, menurut hemat kami, maka harus diselidiki lebih dahulu apakah majikan memiliki pengetahuan bahwa jika keadaan hujan dan terdapat petir, maka besar kemungkinan orang yang berjalan di bawah hujan dapat tersambar petir. Kedua, keadaan saat itu memang hujan lebat dengan petir menyambar, namun ia tetap meminta pembantu keluar membeli barang. Yang ketiga, jika iya, maka majikan dapat dinyatakan menjadi musabab objektif dari meninggalnya pembantu akibat tersambar petir karena tidak adanya sebab lain. Memang kelalaian pembantu melewati jalan di bawah guyuran hujan dengan menggunakan seluler yang kemudian memancing sembaran petir. Kelalaian pembantu sendiri yang menjadi musabab dirinya tersambar petir. Lalu ada juga adanya kelalaian orang di sekitar jalan yang seharusnya memasang penangkal petir di bangunannya, namun tidak dilakukan. Hal ini juga merupakan penyebab utama kematian pembantu tersambar petir karena ketika melewati bangunannya. Dalam teori ini terdapat 3 musabab, jadi harus dicari perbuatan mana yang paling dekat dengan akibat tersambar petir pembantu tersebut. Ada juga teori individualisasi atau pengujian causa proxima. Dalam ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana dilihat secara in concreto atau post factum. Di sini hal yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat.
Dalam tataran praktik harus dilihat juga pembuktiannya. Apakah dalam pembuktian forensik terbukti kematian memang akibat dari tersambar petir dan petir terpecik karena apa? Akhirnya ditemukan sebab yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari adanya sambaran petir tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Jadi itu tadi adalah analisis mengenai kasus yang telah kami tampilkan sebelumnya melalui ajaran kausalitas dengan 3 teori. Dengan demikian, maka berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.